Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah wa nahana 'anit tafriqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Winston Churchill, seorang perdana menteri dari Britania Raya di era tahun 1940 sampai 1945, menyatakan, jika tidak ada musuh di dalam, maka musuh dari luar tidak akan bisa menyakitimu. Ungkapan tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya akan tumbuh kuat dan berwibawa di mata bangsa-bangsa lain di dunia jika internal bangsanya bersatu dan tidak berseteru, sehingga bangsa lain tidak akan bisa mengganggu. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, secara kontekstual ayat ini dijadikan sebagai landasan etis sosiologis bahwa sikap kita dalam menyikapi perbedaan, terutama perbedaan agama, adalah dengan tidak saling membenci dan tidak saling mencaci maki, melainkan harus bersikap bijaksana dan saling menabur kasih dan cinta dengan sesama, atau dengan istilah yang sedang dipopulerkan oleh Menteri Agama, yaitu moderasi beragama. Namun sayang hadirin, realitas sekarang masih berbicara. Kerukunan umat beragama di negara kita masih ternoda oleh oknum-oknum radikal dan intoleran yang hampir ada di setiap agama, seperti pengeboman gereja katedral di Makassar tahun 2021. Penusukan para kiai dan ulama marak terjadi di mana-mana, mulai dari kasus penganiayaan Mamat Santiong, penusukan Syekh Ali Jaber, bahkan baru-baru ini seorang kiai yang sedang berzikir di musola hampir meregang nyawa ditusuk oleh orang yang imannya sudah sirna. Ditambah lagi oknum pendeta yang meminta Menteri Agama agar 300 ayat dalam Al-Quran dihapuskan. Jika hal itu dibiarkan, maka akan tumbuh subur jiwa-jiwa intoleran yang akibatnya perpecahan dan peperangan tak bisa dihindarkan. Bahkan Indonesia bisa hancur berantakan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimanakah upaya menciptakan kehidupan bernegara dan beragama agar aman dan nyaman? Sebagai jawabannya, mengimplementasikan moderasi beragama dalam seluruh aspek kehidupan dengan mengedepankan prinsip tawasud, jalan tengah, tawazun, keseimbangan, i'tidal, lurus dan tegas, tasamuh, toleransi, dan musawamah, persamaan. Selain itu juga profil sikap manusia yang mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan harus meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah terbukti mampu memimpin agenda reformasi peradaban manusia dalam waktu yang relatif singkat. Di antaranya lingtalahum, bersikap santun dan lemah lembut. Kedua, fa'fu anhum,
pemaaf. Ketiga, wastaghfir lahum, dan mudah memohonkan ampunan kepada orang-orang yang berbuat salah. Keempat, wasawirhum fil amri, dan Rasul sangat senang bermusyawarah. Dan kelima, beliau telah berkomitmen, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika setelah memantapkan planning dalam suatu kegiatan, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab man proposes and the God disposes. Manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. Dengan demikian, semakin sadar dan percaya bahwa moderasi beragama harus diwujudkan secara bersama. Kerukunan antar umat beragama harus dijaga bersama dalam mewujudkan Indonesia jaya dan bermartabat di mata dunia. Jika hal itu telah diterapkan, Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi hanya sebatas semboyan, melainkan akan terrealisasi menjadi kenyataan. Perbedaan dan keragaman suku bangsa Indonesia tidak akan lagi menjadi perpecahan, melainkan akan menjadikan kerukunan dan keharmonisan yang akan kita rasakan. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan aman, nyaman, dan jauh dari rasa ketegangan. Sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.